Yosi Hutahayan. Aku merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia. Kali ini aku akan share beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Portofolio tentang analisis makroekonomi, analisis fundamental, dan analisis teknikal dengan dosen pengampu Dr. Posma Johnson Kennedy. So, mari kita simak bareng-bareng materinya. Nah, teman-teman, perlu kita tahu bahwa kondisi makro perekonomian suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Peran pasar modal dalam globalisasi ekonomi semakin penting, terutama terkait dengan arus permodalan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sedikit mengenai pasar modal nih. Pasar modal ini merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara serta menunjang ekonomi negara yang bersangkutan. Fungsi utama dari pasar modal ini adalah untuk menampung dana investasi para investor baik itu lokal maupun asing, kemudian menyalurkan dana yang dibutuhkan para emiten untuk pengembangan dan ekspansi bisnisnya di sektor real. Di sini ada 10 faktor makroekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja saham maupun kinerja perusahaan, yaitu ada tingkat bunga umum domestik, tingkat inflasi, peraturan perpajakan, kebijakan khusus pemerintah yang terkait dengan perusahaan tertentu, kurs valuta asing, kemudian tingkat bunga pinjaman luar negeri, kondisi perekonomian internasional, siklus ekonomi, paham ekonomi, dan peredaran uang. Selanjutnya ada analisis fundamental. Nah, analisis fundamental merupakan analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha. Nah, data fundamental yang dimaksud di sini adalah seperti data ekonomi perusahaan yang bisa didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Kemudian data lainnya adalah data keuangan perusahaan, data pangsa pasar, dan siklus bisnis. Kemudian bagaimana sih mengukur nilai dari suatu emiten atau perusahaan saham? Nah, teman-teman, ada 6 analisis rasio keuangan yang secara umum digunakan dalam analisis fundamental. Yang pertama ada earning per share. Nah, rasio ini menekankan pada berapa sih laba yang terdapat pada setiap lembar saham suatu emiten. So, untuk ilustrasinya kita bisa lihat, yaitu earning per share sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Selanjutnya, di sini ada price to earning ratio. Nah, rasio ini lebih ke cara membandingkan harga saham terhadap laba perusahaan. Untuk menghitung rasio ini, yang diperlukan ada 3 komponen. Nah, yang pertama itu laba bersih dalam 1 tahun, yang kedua jumlah saham beredar dan harga saham. So, untuk lebih detailnya, kita bisa buat dengan rumus price to earning ratio dengan harga saham dibagi laba bersih yang sudah dibagikan dengan jumlah saham beredar. Yang ketiga, di sini ada price to book value atau PBV. Ini merupakan rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Rasio keuangan ini umum dipakai investor ketika menganalisis harga suatu saham untuk melihat apakah harga saham ini sedang dijual murah atau mahal. Nah, rumusnya adalah price to book value sama dengan nilai ekuitas perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang keempat itu adalah return on equity. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Nah, dengan rumusnya yaitu return on equity sama dengan laba bersih dibagi dengan ekuitas. Yang kelima, di sini ada return on asset. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sih kemampuan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan bisa menghasilkan laba. Nah, untuk rumusnya itu adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, untuk rasio yang keenam, itu ada debt to equity ratio. Nah, rasio ini mengukur perbandingan antara hutang dengan modal perusahaan dengan rumus hutang dibagi dengan ekuitas. Nah, di sini
ada dua pendekatan untuk menganalisis secara fundamental performa suatu perusahaan. Yang pertama itu adalah top down, yang dilakukan oleh calon investor dengan melihat gambaran umum dari perusahaan yang dituju. Nah, pendekatan top down dalam menganalisa sebuah saham yang perlu diperhatikan itu mulai dari segi global atau makro, lalu mengerucut sampai pada analisa perusahaan. Kemudian untuk pendekatan yang kedua itu adalah bottom up, di mana seorang investor melihat lebih dulu detail dari suatu perusahaan. Hal-hal yang diperhatikan biasanya seperti kondisi keuangan perusahaan, manajemen perusahaan, serta produk dan pangsa bisnis perusahaan. Untuk pokok pembahasan yang ketiga itu adalah analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini lebih mengedepankan analisis terhadap sejarah perkembangan harga. Analisis ini lebih memperhatikan bagaimana sih pola kenaikan atau penurunan harga dari perusahaan dibanding kondisi ekonominya secara makro. Selain itu, analisis teknikal berpatokan pada pola perubahan harga dan hal itu dapat divisualisasikan dengan grafik. Nah, ada istilah-istilah penting dalam analisis teknikal. Nah, di sini aku akan kasih sedikit gambaran dari istilah-istilah pentingnya secara singkat. Yang pertama, di sini ada chart atau grafik. Ini merupakan tampilan grafik yang memperlihatkan pergerakan harga saham. So, di gambar ini kita bisa lihat ya, terdapat candlestick yang memperlihatkan pergerakan harian harga dari saham. Kemudian yang kedua, ini ada tren. Tren ini merupakan arah pergerakan harga sahamnya cenderung dalam periode waktu tertentu. Nah, pada gambar di sini kita juga bisa lihat ya, bahwa tren ini terdiri dari dua, yaitu ada tren kenaikan atau bullish, kemudian ada tren penurunan atau bearish, dan tren pendatar atau sideways. Kemudian untuk yang ketiga, di sini ada support dan resistance. Nah, support ini merupakan batas terendah yang menjaga saham agar tidak turun lagi. Nah, sedangkan resisten ini kebalikan dari support, yaitu batas tertinggi yang menjaga harga saham agar tidak terus naik. Kira-kira apa ya perbedaan analisis fundamental dan analisis teknikal? Nah, di sini aku akan jelaskan sedikit gambaran mengenai perbedaan dari keduanya. Nah, jika dilihat dari fokus analisisnya, fundamental itu lebih menekankan analis kinerja perusahaan yang dilihat dari laporan keuangannya, sedangkan analisis teknikal itu lebih menekankan pada tren statistik seputar kenaikan atau penurunan harga saham saja. Jika dilihat dari jangka waktu investasinya, analisis fundamental dilakukan investor untuk investasi saham dengan jangka panjang, sedangkan technical analysis itu umumnya dilakukan para trader untuk investasi jangka pendek. Untuk hal yang dianalisis pada analisis fundamental itu mulai dari kinerja keuangan dan laporan laba rugi perusahaan serta ekonomi mikro dan makronya, sedangkan analisis teknikal ini hanya menganalisis pola perubahan dari harga saham. Untuk data yang digunakan pada analisis fundamental adalah data yang ada saat ini dan masa lalu, sedangkan analisis teknikal hanya menggunakan data masa lalu saja. Oke, sekian pemaparan dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan boleh menambah wawasan kita bersama. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.